kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami sungguh berarti di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu, berbicaralah Engkau kepada kami hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Ratapan dan Harapan. Diambil dari Mazmur pasal 88. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Mazmur 108 sampai 118. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa membacanya terlebih dahulu dengan membuat pause sementara. Saya akan bacakan Mazmur 88 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian, nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur, yang tidak Kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dari Mazmur pasal 88 ini disebutkan bahwa ini adalah nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah. Judul perikop dari ayat-ayat ini adalah doa pada waktu sakit payah. Memang jika kita membaca isi dari pasal ini, kita akan menemukan sebuah lagu kesedihan dan ratapan. Dan lagu yang sedih ini adalah salah satu lagu yang akan mereka nyanyikan. Bani Korah adalah penjaga pintu kemah suci. Di dalam 1 Tawarik 9 ayat 19 dikatakan demikian. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan. Tertulis di dalam 1 Tawarik 26 ayat 12. Di hadapan Tuhan, kita tidak perlu datang dengan dibuat-buat, saudara. Seperti segala sesuatunya baik-baik saja. Di hadapan Tuhan kita bisa datang dengan apa adanya. Sebab Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia yang terdalam. Dia menyelidiki hati manusia. Roma 8 ayat 27 mengatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi
tidak ada gunanya kita berpura-pura di hadapan Dia. Kejujuran dan keterbukaan kita menyukakan hati Tuhan. Dia berkenan jika kita datang apa adanya. Di ayat 2, ayat 10 dan ayat 14 dituliskan bahwa penulis dalam kesengsaraannya berseru kepada Tuhan pagi, siang, dan malam agar Tuhan menolongnya. Kata pagi, siang, dan malam di ayat 1 serta kalimat sepanjang hari atau setiap hari, every day, ditulis di dalam terjemahan ESV di ayat 10, itu memberikan pengertian bahwa dia bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini adalah gambaran yang sejatinya orang Kristen, yakni pengikut Kristus, lakukan, yaitu senantiasa, selalu mencari wajah Tuhan dalam doa, baik itu pagi, siang, dan malam, yakni setiap hari, sepanjang waktu. Seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, senang maupun susah, berlimpah maupun kekurangan, sehat maupun sakit, roh kita itu harus terus terhubung dengan roh Allah. Ratapan kita yang terdalam harus bertemu dengan harapan kita yang paling indah. Di hadapan Tuhan, segala ekspresi ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit, keraguan, serta kesesakan itu diterima dengan kepedulian, penerimaan, penebusan, dan pengampunannya yang tidak terbatas. Tanpa kekhawatiran bahwa itu akan menjadi gosip, seperti jika kita menceritakannya kepada orang lain. Ada banyak orang yang di depan kita ikut menangis, tetapi di belakang mereka bersuka cita dengan penderitaan yang kita alami. Hanya di hadapan Tuhan, penderitaan manusia disambut di tempat anugerah yang mulia. Dia sangat mengerti penderitaan kita, karena dia pun pernah mengalaminya. Ia mengerti apa itu sakit. Dia mengerti apa itu kelaparan. Dia mengerti apa itu kesepian atau kesendirian. Dia mengerti apa itu ditolak dan bagaimana rasa sakit yang membawa kepada kematian. Dia mengerti itu semua. Bahkan isi dari Mazmur 88 ini merupakan gambaran penderitaan Yesus sendiri yang menderita karena menanggung murka Allah bagi manusia yang berdosa. Di ayat yang ke-8, saudara. Jadi dia mengerti karena dia pernah mengalami. Dia pernah mengalami itu semua. Sebab itu dia menerima kita apa adanya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mazmur ini mengajak kepada kita untuk datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita. Dengan segala keraguan, ketakutan, rasa sakit, keputusasaan. Mazmur ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menolak keberadaan kita. Di titik terendah kita, Dia menerima kita apa adanya. Dan kita bisa menemukan penebusan dan perteduhan di dalam hadirat-Nya. Meskipun sepertinya kita tidak menemukan tangan-Nya, tapi kita bisa tetap menemukan wajah-Nya yang selalu bersedia dan terbuka menerima kita. Jangan ragu, saudara, karena hatimu lemah dan pikiranmu bingung. Datanglah kepadanya sebagaimana adanya engkau. Dia mengerti bahasamu. Dia mengerti pribadimu. Dan dia sudah berkorban bagimu, bahkan sebelum engkau menyadarinya. Inilah
harapan yang terbaik di tengah-tengah ratapan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami memiliki Tuhan yang peduli. Sehingga kami tidak perlu memasang atau menyetel muka yang baik-baik saja, bahwa segala sesuatu tidak ada apa-apa. Kami tidak perlu berpura-pura sehat ketika kami sakit. Kami tidak perlu berpura-pura sukacita ketika hati kami ada dalam kesedihan. Kami tidak perlu berpura-pura damai sejahtera, padahal di dalam hati kami penuh dengan kegalauan. Karena sesungguhnya tidak ada bisa yang kami tutupi di hadapan Engkau. Segala sesuatu terbuka. Sebab itu Tuhan menghargai jika kami datang apa adanya. Dan Engkau mengerti keberadaan kami. Ketika kami lemah, ketika kami putus asa, ketika kami sedih, ketika kami kecewa, ketika kami marah, kami mau tumpahkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan Engkau tidak pernah kaget melihat hal itu. Engkau terbuka dan Engkau tetap tersenyum memandang kepada kami. Dan Engkau akan memberikan kami hati yang damai sejahtera. Engkau akan memeluk kami sehingga kami bisa mendapatkan kelegaan di tengah-tengah ratapan kami. Terima kasih untuk renungan hari ini. Terima kasih untuk kasih yang luar biasa. Kasih yang menerima. Terima kasih untuk harapan yang kami terima di tengah-tengah ratapan. Terima kasih. Engkau menjamah setiap pribadi yang hari ini mengikuti saat teduh ini. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Berikan damai sejahtera-Mu, pengharapan yang kuat yang tidak akan mengecewakan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.